Yang siap terima firman Tuhan, tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Ya, ada yang sudah katakan siap, berarti siap untuk menerima berkat malam ini. Malam ini kita bicara tentang waktu kelegaan. Waktu kelegaan. Mari kita lihat Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Wow, untuk dapat kelegaan dari Tuhan, maka ada sebuah calling, ada sebuah panggilan, supaya kita datang kepada Tuhan. Pada banyak orang yang punya masalah, ada banyak orang yang berbeban berat, tapi mereka memilih untuk menjauh dari Tuhan. Itu bukan cara yang tepat untuk mendapatkan waktu kelegaan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tidak terkecuali loh saudara, tidak terkecuali. Tuhan kita adalah tidak Tuhan atas agama, dia Tuhan atas semua orang. Semua orang yang datang kepada dia akan mengalami waktu kelegaan. Dan kebanyakan dari kita, saudara dan saya pernah melihat seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat bebannya. Betul? Baik saat bertanding atau saat berlatih. Benar ya? Pernah kita lihat atlet angkat besi mengangkat besi saat dia bertanding atau saat dia berlatih. Dan setiap kali dia mengangkat besi, ketika dia berhasil mengangkat sebuah beban, maka kepadanya akan ditambahkan sebuah beban baru. Betul ya? Dan semakin besar beban yang ditambahkan, maka otomatis akan semakin besar pula kekuatan yang dikeluarkan untuk mengangkat beban itu. Nah, saat dirasa beban itu terlalu berat dan tidak sanggup lagi untuk diangkat, maka barulah dia menyerah. Selalu kan seperti itu. Dan saya percaya bahwa seperti seorang pengangkat besi yang mengangkat bebannya, dan ketika dia berhasil kemudian ditambahkan sampai akhirnya dia tidak bisa mengangkatnya. Itu seumpama hidup orang Kristen yang dijalani oleh orang Kristen seperti atlet angkat besi itu. Sering dengan bertambahnya usia, maka ada tanggung jawab seseorang dalam menjalani kehidupan. Waktu kita anak-anak bebannya nggak sebesar itu. Ketika kita jadi remaja, mulai sekolah, mulai naik tingkat berikutnya, beban mulai berat, PR bertambah, soal mulai sulit, mulai ada beban-beban berat, betul? Ketika kita menjalani kehidupan, maka disadari atau tidak, ada beban-beban yang seakan-akan terus ditambahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita nikah, maka ada beban suami, ada beban istri, beban orang tua kepada anak, beban di dalam mencari nafkah, beban harus punya rumah, punya kendaraan, macam-macam deposito, harus mikir macam-macam. Dan beban itu saya percaya, ketika kita menjalani kehidupan itu sangat beragam. Betul Bapak Ibu? Satu keluarga dengan keluarga lain tidak sama. Tidak usah keluarga deh. Dalam satu keluarga saja, beban suami, beban istri berbeda. Beban orang tua, beban anak-anak berbeda. Beban itu sangat beragam. Bukan cuma beban sangat beragam, kapasitasnya juga berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sekali. Dan bukan cuma beragam, bukan cuma berbeda, bukan cuma beratnya ringan, sedang, atau ada yang berat, tapi pemicunya juga bervariasi. Ada orang ketika diomongin sesuatu langsung tersinggung. Ada orang ketika omongin sesuatu tidak dikasih shalom pun langsung marah. Betul saudara, ada orang yang tidak dapat senyum saja ngambeknya luar biasa. Ya, ada orang yang pulang ke rumah, istri tidak masak makanan atau asisten keluarga tidak masak dengan benar, dia bisa marah, piringnya bisa dibanting saudara, gelasnya bisa dia banting di tanah. Atau ada orangnya juga asisten keluarganya dipukulin karena dia tidak mendapatkan hasil yang terbaik dari pelayanannya. Pemicunya bervariasi. Saat beban itu masih ringan, maka kita bisa dengan santai
untuk bisa mengangkatnya. Betul Bapak Ibu? Akan tetapi saat beban itu sudah terlalu berat, maka biasanya banyak orang akan memilih untuk hands up, menyerah. Dan ada kalanya orang memilih untuk saya pilih mati saja. Ada banyak orang pilih saya gagal di tengah jalan. Orang gagal itu bukan karena beban berat. Orang gagal karena dia pilih berhenti untuk berjalan maju terus. Orang gagal itu bukan karena dia tidak pintar. Orang gagal itu karena dia mudah putus asa. Kegagalan terbesar di dunia ini bukan karena gunungnya terlalu tinggi. Kegagalan terbesar di dunia ini karena kita tidak mau menaklukkannya. Kita tidak mau mendakinya. Kegagalan terbesar di dunia ini bukan arus airnya kencang. Tapi kegagalan di dunia ini karena kita tidak mau menyeberanginya. Kegagalan di dunia ini bukan karena anginnya kencang. Tapi kegagalan di dunia ini adalah karena kita tidak mau terbang melewatinya. Tapi saya lihat muka-muka Bapak Ibu, Anda adalah orang yang menyeberangi, sekalipun sungainya mengalir dengan deras. Anda adalah orang yang berjalan ketika orang tidak mau berjalan. Anda adalah orang yang terus terbang ketika angin puting beliung datang. Anda tetap terbang karena kita tahu tujuan hidup kita. Jangan mudah menyerah. Orang mudah menyerah itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang terus merangkak, terus berjalan, terus berlari, dia adalah orang yang percaya bahwa dia adalah seorang yang jadi seorang pemenang. Dan seorang atlet angkat besi harus menanggung bebannya seorang diri. Namun beda halnya dengan orang-orang yang menaruh harapannya dalam Tuhan. Kalau saya atlet angkat besi, maka berat sebeban apapun 150 kilo saya tanggung sendiri. Istri saya nggak tanggung, anak saya nggak tanggung, tetangga nggak tanggung, orang tua kita nggak tanggung, kita tanggung sendiri. Tapi berbeda halnya dengan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya menanggung beban itu seorang diri. Nanti kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Alkitab katakan begini, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Jadi ketika kita ada dalam persoalan, ada dalam masalah, Tuhan ikut campur tangan. Dan firman Tuhan di atas mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ketika kita ada dalam beban berat, maka sebenarnya kita punya tempat sandaran, kita punya tempat perlindungan, atau tempat untuk mendapatkan pertolongan. Tempat pertolongan kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam keletihan, dalam kelesuan, dalam keterbebanan beratnya kita, maka Tuhan Yesus memberi kelegaan kepada kita. Amin. Inilah yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini bagi saudara, bahwa hari-hari yang akan kita lalui di depan, hari-hari yang gak mudah, hari-hari yang membuat orang mudah putus asa, hari-hari yang membuat orang mudah untuk meninggalkan Tuhan, hari-hari yang membuat orang mudah untuk menyalahkan diri sendiri karena beban terlalu berat, masalah terlalu berat dalam pikiran, dalam jiwa, dan sebagainya, masalah terlalu berat, bahwa ada beban-beban berat yang sedang dipikul oleh banyak umat Tuhan hari-hari ini. Ya, saya percaya mungkin Anda mengalami beban-beban berat itu. Anda sedang pikul beban berat itu. Dan beban-beban yang dipikul tersebut memiliki penyebab yang beragam, saudara. Dan kekuatan manusia tidak sanggup untuk mengatasinya. Ada beban-beban yang tidak seharusnya dipikul, namun mereka pikul juga beban itu. Ya. Kita tidak harus pikul beban itu. Beban, Alkitab katakan begini, bahwa jangan kita menjadi penanggung sesama, atau tidak boleh pikul beban sesama. Amin. Makanya saya katakan bahwa ada beban-beban yang tidak harusnya dipikul, namun mereka pikul juga. Dan ini berbicara tentang memikul beban yang salah. Alkitab katakan ini kuk yang salah, beban yang salah. Ada juga beban yang sebetulnya sudah harus diserahkan kepada Tuhan, namun mereka tidak tahu bagaimana menyerahkannya. Nah, ini namanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Multimedia, thank you. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
hidupmu termasuk masalah, persoalan, persoalan yang tidak dapat terselesaikan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan suruh kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, percayalah kepadanya. Dan ketiga, kita akan melihat Tuhan akan bertindak. Tadi saya katakan bahwa ada juga beban yang sebetulnya sudah harusnya diserahkan kepada Tuhan, namun mereka tidak tahu bagaimana menyerahkan. Ada orang percaya, anak-anak Tuhan, yang tidak tahu menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka tinggal di dalam kuk palsu, menanggung kuk palsu. Dia tidak mengalami waktu kelegaan. Bapak Ibu tidak, berkali-kali Bapak Ibu dengarkan saya katakan, kita tidak bisa merubah keadaan, situasi. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah hati kita. Kalau kita mencoba memikir keadaan untuk berubah saat ini, nggak bisa. Kita nggak bisa rubah cuaca, kita nggak bisa rubah situasi, tapi kita bisa merubah hati kita. Kalau ketika kita merubah hati kita, maka kita akan bisa melihat kesempatan di dalam tidak adanya kesempatan, peluang di dalam ketidak ada peluang. Kita bisa melihat sebuah jalan keluar, sekalipun ada dalam kegelapan, karena Tuhan itulah pengharapan bagi kita. Amin. Makanya firman Tuhan malam ini nih untuk mempersiapkan kita, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam sebuah musim-musim yang orang akan mudah putus asa, orang akan mudah menyerah karena menanggung kukuk palsu. Kita harus serahkan masalah kita. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup, yang membuat kepala kita sakit sebelah, yang membuat rematik, yang membuat masalahnya di lambung kita, maka serahkan kepada Tuhan. Tubuh itu, diciptakan Tuhan itu sangat pintar, bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi ketika kita membawa masalah dari luar masuk ke dalam, maka kita jadi abnormal. Biarkan masalah terjadi di luar, biarkan persoalan terjadi di luar, biarkan apa yang orang omongin hanya di luar, jangan diambil masuk ke dalam hati. Istilah saya, jangan masukin badai di dalam kita. Kita ada di dalam badai itu normal, tapi badai di dalam kita itu abnormal. Amin. Badai itu akan mengangkat kita naik tinggi, tapi kalau badai itu di dalam kita menghancurkan kita. Kita ada di dalam mobil itu normal, tapi kalau mobil di dalam kita abnormal, pasti hidup kita berantakan, hancur. Betul? Dan saya percaya itu bukan rencana Tuhan. Ada kalanya Tuhan pakai masalah untuk membawa kita naik tinggi. Tapi ingat, Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menyerahkan beban yang kita pikul kepada Tuhan, diantaranya adalah Tuhan mau yang pertama datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban yang salah. Perhatikan ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban yang salah. Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua, perhatikan kata letih, lesu, dan ada kata beban berat. Ada 3 kata di situ yang Bapak Ibu harus perhatikan. Letih, lesu, dan berbeban berat. Kata dan dari bahasa Yunani itu dipakai kata kahi, K-A-H-E, yang artinya sekaligus letih, lesu, sekaligus berbeban berat. Tuhan janji ketika kita datang kepada Tuhan, maka akan diberi waktu kelegaan. Tapi kalau tidak datang, maka kita tanggung beban itu sendiri. Tapi kalau kita datang serahkan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan ikut menopang, menolong kita. Saya mencoba memperhatikan arti kata letih itu menurut kebiasaan adalah tidak bertenaga. Orang letih itu artinya orang tidak bertenaga, karena baru selesai melakukan kerja yang berat, capai, lelah sekali. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang yang kerja pakai tenaga itu, dia lebih capai dari orang yang kerja dengan pikirannya. Orang yang kerja dengan tenaga itu setelah selesai kerja, dia pulang tidur 1 jam, kekuatannya sudah pulih lagi kembali. Dia mandi segar, pulih lagi kembali. Tapi kalau orang kerja dengan pikiran, matanya tertutup, tapi pikirannya masih mengembara, saudara. Ya, pikirannya masih mengembara.
Dia mungkin nggak angkat batu, dia mungkin nggak pikul beban berat, tapi pikirannya berat. Orang itu hal-hal itu akan membuat dia letih, tidak bertenaga, mudah sakit. Ketika jiwa kita sakit, pikiran perasaan kita sakit, akan berpengaruh ke tubuh, akan berpengaruh ke roh. Karena harus serahkan kepada Tuhan. Tekanan-tekanan yang ada di jiwa kita serahkan ke Tuhan. Makanya kalau orang tidak mudah menyerahkan ke Tuhan, maka dia akan mudah sekali sakit hati, dendam, dia akan iri, dia akan jealous kepada orang lain. Dia akan mudah menjustifikasi orang lain, menghakimi orang lain, karena dia tidak mudah menyerahkan masalahnya ke Tuhan. Sehingga mudah membuat dia letih. Orang letih itu ngomongnya sembarangan. Orang letih itu selalu kerjanya sembarangan, tidak fokus ya. Dan tadi kan letih, kemudian lesu. Lesu adalah tidak berdaya sama sekali karena kelelahan, teramat penat. Jadi orang letih, tadi saya katakan letih itu artinya kerja berat, saudara, kerja keras, ya, capai, lelah sekali. Kemudian lesu itu adalah tidak berdaya, kelelahan, atau teramat penat. Pernah lihat orang kelelahan? Teramat penat. Orang ini nggak akan bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa berpikir dengan waras. Terlalu banyak tekanan dalam jiwanya, dalam pikirannya, dalam perasaannya. Sehingga untuk bangkit pun dia nggak punya tenaga. Sedangkan arti kata beban adalah barang yang berat, yang dibawa atau dipikul. Jadi berat itu, beban itu adalah sesuatu yang dijunjung. Entah itu muatan yang ditaruh, contohnya muatan yang ditaruh di punggung kuda, atau di punggung keledai, itu jadi beban bagi keledai itu. Dari kata letih, lesu, dan beban ini, dapat disimpulkan bahwa letih, lesu, dan berbeban berat itu menunjukkan kepada orang yang sudah tidak bertenaga. Apalagi ya, tidak berdaya sama sekali. Dan memikul beban yang berat karena disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Saya temukan ada orang-orang yang sering membawa dirinya, berpikirnya terlalu rumit, membiarkan hidupnya itu ada di dalam, dia menaruh hidupnya di batu-batu yang licin. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dia selalu berpikir sulit, dia selalu berpikir bahwa dia tidak mungkin, tidak bisa. Padahal kita ini menyembah Tuhan yang punya langit dan bumi. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Bumi ini cuma adalah sebagian kecil daripada planet, saudara. Kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, bumi belum ada apa-apanya. Dan yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan yang kita sembah. Jadi kita nggak boleh sampai mencoba untuk mengatur Tuhan dengan pikiran kita, dan kita berpikir bahwa kita Tuhan, nggak boleh. Atau saudara dan saya coba untuk berkata bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya tidak berdaya lagi, tidak bertenaga sama sekali dalam memikul beban yang berat. Karena situasi, kondisi kehidupan. Ironisnya adalah begini, banyak beban demikian berat yang harus dipikul banyak orang percaya. Dan ternyata saya katakan itu adalah beban yang salah. Saya pernah konseling seorang anak muda dan dia berkata, dia katakan kepada saya, "Pastor, saya sudah 5 tahun kerja, papa saya kasih modal, bangkrut. Dan saya tidak mau kerja lagi." Terus saya katakan, "Apa yang kamu lakukan?" Dia katakan begini, "Yang ada dalam pikiran saya adalah mendingan saya mati saja." Saya melihat anak ini, laki-laki segar, laki-laki gantung, tapi 5 tahun kerja tidak ada hasilnya, putus asa. Yang ada dalam pikirannya adalah mati saja. Dan saya katakan begini, menurut kamu apa yang kamu pikirkan, yang nongol di pikiran kamu ini, apakah ini pikiran Tuhan? Dia diam sebentar dan dia katakan begini, "Bukan, Pastor." Terus pikiran siapa? Pikiran setan. Saya bilang, bukan setan. Pikiran kamu sendiri. Kita ini apa-apa nyalain setan. Setan bilang, "Gua enggak kok, kamu sendiri kok." Ya, memang di belakang pikiran-pikiran itu setan sembunyi.
Tapi kita selalu nyalakan setan, kita nggak bilang bahwa itu diri kita. Kan tadi saya kasih contoh seorang pengangkat barbel itu bebannya untuk dirinya sendiri. Amin. Dan banyak orang percaya yang akhirnya harus menanggung beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Dan hal ini disebabkan diantaranya adalah akibat pelanggaran akan firman Tuhan di masa lampau. Sehingga harus menanggung konsekuensi di masa sekarang. Katanya ada dosa namanya kutuk keturunan atau kutuk penyembahan berhala menurut Keluaran pasal 20. Ya, ayat yang keempat, ayat 3, 4, dan 5 itu turunnya 4 keturunan. Kutuk perzinahan itu turun 10 keturunan. Kutuk perkataan itu turunnya unlimited. Mungkin ketika Bapak Ibu belum bertobat, kita suka kutukin orang. Kita buat dosa dan sebagainya. Kita menyembah berhala dan sebagainya. Tapi setelah kita bertobat, kita seharusnya sudah bebas. Kita sudah dimerdekakan. Tapi kita harus mengalami yang namanya deliverance. Kita harus mengalami yang namanya pelayanan kelepasan, sehingga kita diputuskan dari kutuk masa lalu, supaya kita berjalan kepada yang namanya pengharapan akan masa depan yang penuh harapan. Penyebab lainnya adalah karena tidak memiliki ketegasan untuk kita berdiri di atas kebenaran, sehingga menjalani hidup dalam penindasan orang lain. Ada orang yang misalnya minta maaf, dia tidak kerja tapi sukanya misalnya mohon maaf suka berhutang, sehingga akhirnya dia dikejar-kejar sama orang yang memberi hutang kepada dia. Dia tidak mau bayar, kemudian bersembunyi lari ke satu tempat ke tempat yang lain, ganti nomor telepon kepada yang lain, alasannya supaya jangan orang ketemu dia. Mungkin orang gak ketemu dia, tapi secara fisikal dia tertekan secara jiwa. Setan pun akan mengintimidasi dia. Jadi hidup di dalam penindasan orang lain, sehingga ada tekanan-tekanan pressing-pressing tertentu yang membuat dia adalah pressing. Ini namanya kuk palsu. Karena itu kita harus serahkan kepada Tuhan, kita bertobat, lalu mulai kerja dengan tangan kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memiliki ambisi yang berlebihan, sehingga melakukan keputusan-keputusan yang rela melanggar berbagai aturan, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin jadi kaya, kemudian kita nipu, maka itu kuk palsu, Bapak Ibu. Kita ingin jadi orang lebih tinggi dari orang lain, lalu kita mencoba menjatuhkan orang lain dengan cara menggosipkan dia, memburukan namanya, mencoba untuk menjatuhkan orang lain, sehingga kita yang terkenal. Saudara percaya itu hal yang keliru. Dan itu adalah dosa, itu adalah kuk palsu. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengakui semua kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu kita mulai berdamai dengan pihak-pihak terkait. Kalau kita sakit hati dengan orang lain, jangan simpan bertahun-tahun. Orang mengampuni itu melupakan, Bapak Ibu. Kalau malah mengampuni dan masih ingat, itu namanya tingkatan menyesal. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal 5, 23, 24, 25, kalau orang masih sakit hati, tidak boleh ibadah. Jangan datang persembahkan korban. Jangan memuji Tuhan. Tinggalkan dulu korbanmu, tinggalkan dulu ibadahmu, pergi berdamai dulu dengan orang itu, baru kembali persembahkan korban. Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa kita menyelesaikan isi hati kita, itu lebih dulu daripada ekspresi kita datang angkat tangan menyembah Tuhan, padahal kita simpan sakit hati. Matius pasal 6, 14, 15 berkata, kalau kamu mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak ampuni. Pengampunan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Siapa yang lebih dahulu mengampuni, dialah pemenang kehidupan. Pengampunan itu tidak lihat reaksi orang. Ketika kita datang kepada suami minta ampunnya, mungkin Bapak Ibu nggak salah, suami yang salah, tapi karena kita yang tahu kebenaran, kita yang respon firman Tuhan, kita minta ampun kepada suami. Suami mungkin marah kita, tapi Tuhan telah ampuni kita. Karena pengampunan itu prinsipnya horizontal dengan vertikal. Vertikal kita dengan Tuhan, tapi horizontal kita dengan orang itu. Entah suami, entah istri, entah orang-orang lain. Rekan kerja, rekan bisnis, dengan saudara, kakak, adik, ipar, teman, bahkan anak, harus ampuni. Baru jadi tanda salib. Kemudian Tuhan bisa intervensi hidup saudara dan saya. Beranikan diri mengambil keputusan untuk kita berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau untuk mau berjalan dalam kebenaran,
Kita harus berani. Ketika kita berani melangkah dalam jalan kebenaran, maka kita akan melihat proteksi sorga akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang pertama adalah serahkan masalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan dan mengenakan beban yang benar. Ayat 29 dari Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan." Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Ada kuk yang Tuhan mau pasangkan kepada kita. Ada kuk yang Tuhan mau taruh pada kita. Dan banyak orang hanya melihat kata kelegaan pada ayat yang ke-28 tadi. Dan menganggap bahwa ketika kita mengalami masalah dan datang kepada Tuhan Yesus, pasti masalah kita selesai dan kita akan bisa menjalani hidup tanpa masalah lagi. Apa benar demikian? Sebuah pertanyaan. Tentu tidak. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan lebih mengerti makna dari ayat 28 tadi. Tuhan memang akan memberikan kelegaan kepada kita, akan tetapi Tuhan juga, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, meminta kita memikul kuk dari Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Jadi sebenarnya perjalanan kekristenan kita, perjalanan kita adalah memikul kuk dari Tuhan. Apa itu kuk? Kuk adalah semacam alat yang dipasang pada hewan ternak. Umumnya itu sapi, apalagi ya, kerbau, kuda, keledai gitu ya saudara ya. Sehingga hewan tersebut dapat menarik sesuatu yang dipasang di belakangnya. Ya umumnya itu adalah bajak atau gerobak saudara ya. Dipasang pada pundaknya. Dan jika Bapak Ibu dan saya memperhatikan baik-baik, sepertinya ada sebuah kontradiksi antara ajakan Tuhan tadi kepada manusia dengan mendapat kelegaan dari Tuhan. Terutama ayat yang ke-28. Dengan perintah Tuhan agar kita memikul kuk yang Tuhan pasang pada ayat yang ke-29. Jadi sepertinya ayat 28, ayat 29 itu ada kontradiksi. Ya. Harusnya kalau gua datang kepada Tuhan, ya lega saja. Aku mengalami waktu kelegaan. Tapi ayat 29 berkata, "Pikulah kuk, belajarlah daripadaku." Betul? Jadi sebenarnya ayat ini seperti kontradiksi, tapi sebenarnya tidak kontradiksi, saudara. Walaupun demikian, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada perbedaan antara memikul beban yang bukan dari Tuhan, atau beban palsu, dan memikul kuk yang dari Tuhan. Ternyata kuk yang dari Tuhan itu, Alkitab katakan begini, itu enak dan ringan. Ayat 30 kalau kita perhatikan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berapa banyak saudara yang biasanya bahu dan belakang kepalanya sakit, bahunya sakit, sering. Itu karena Anda pasang kuk palsu. Kalau Anda terlalu banyak mikir, terlalu banyak hal yang Anda pikirkan, Anda mangkel dengan orang lain, maka kita akan merasa belakang kepala kita sakit, di atas kedua bahu kita tegang sekali. Karena itu kuk palsu. Tubuh bisa merasakannya. Tapi Alkitab berkata dalam ayat 30, kuk dari Tuhan itu enak dan ringan. Bebannya pun ringan. Dan ini adalah harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya. Supaya kita bisa memikul kuk dari Tuhan ini, yaitu sangkal diri. Sangkal diri itu nggak mungkin saya tanya, misalnya contoh kepada Ibu Sandra. Ibu Sandra, siapa namamu? Ibu Sandra katakan, saya lupa pastor namaku. Hari ini aku tidak tahu siapa diriku. Berarti Ibu Sandra itu lagi, mohon maaf, itu seperti orang gila, saudara ya. Ya, sangkal diri bukan begitu. Sangkal diri itu adalah mematikan keinginan daging kita, kesombongan kita, keangkuhan kita di bawah kuasa salib Kristus. Kalau kita nggak begitu, kita nggak akan menang atas persoalan dan masalah. Kalau kita seperti itu, kita akan jadi kuda yang liar. Kita akan jadi sapi yang tidak memakai kuk, sehingga dia jalan seenaknya. Kita akan jadi kerbau yang akan lari sesuka hatinya kemanapun dia mau pergi. Dan kita tidak dipakai menjadi tujuan bagi Tuhan. Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Ada 3 hal ya, menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Menyangkal diri bukan seperti yang tadi saya kasih contoh, bukan itu. Menyangkal diri itu adalah saudara dan saya tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mengiring Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah, dan bukan berarti bebas dari masalah dan beban dunia, tidak. Pasti ada beban. Tetapi tetap ada harga yang harus dibayar. Benar. Saya nggak katakan kalau jadi orang Kristen itu wow langsung kita jadi malaikat, tidak. Malaikat saja yang ada di sorga, Lucifer itu memberontak, saudara. Lucifer itu ketika di sorga itu namanya Halel. Namanya Halel. Kemudian kita dapat kata haleluya. Artinya pujian. Dia bisa memberontak. Jadi pemberontakan pertama bukan terjadi dalam sebuah kerajaan besar yang ada di dunia. Tapi pemberontakan pertama dimulai di sorga. Mengiring Tuhan bukan berarti bebas dari masalah dan beban dunia. Kalau Bapak Ibu ikut Tuhan, akan akibat kejatuhan manusia dan tidak ada masalah, mungkin salah kita ikut Tuhan. Tapi bukan berarti kalau ada banyak masalah, berarti kita salah ikut Tuhan. Tidak juga. Justru ketika ada masalah dan kita tetap percaya bahwa ada harga yang harus dibayar, kita tetap berjalan dan tetap yakin bahwa perjalanan ini Tuhan pasti tolong kita, bahwa akan ada waktu kelegaan, Tuhan akan pulihkan kita, maka itu Kristen yang benar. Walaupun demikian kita pun harus belajar percaya bahwa beban dari Tuhan pasti jauh lebih baik, lebih enak daripada beban di luar Tuhan. Berapa banyak yang katakan bahwa beban daripada Tuhan itu enak. Mari saya ajak umat Tuhan, supaya kita mendengarkan pesan Tuhan ini. Ini merupakan sebuah undangan khusus bagi orang-orang pilihan Tuhan. Makanya tadi Alkitab berkata begini, Tuhan ajak, Matius 11:28, marilah kepadaku. Panggilan ini adalah panggilan bagi orang-orang khusus. Saya percaya malam hari ini kita yang onsite, bahkan nanti siaran tunda, mereka yang mendengar, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang khusus yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami waktu kelegaan. Amin. Bukan sekedar undangan untuk menghadiri sebuah jamuan cinta kasih semata-mata. Bukan cuma kita datang, bukan cuma itu. Tapi ini adalah jamuan untuk kita mengenakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita ada hari ini, jadi orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuannya untuk mengenakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengenakan rencana Tuhan dalam hidup kita, itu beban yang enak, yang enak dan ringan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tanggalkan dan membiarkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita akan mengalami waktu kelegaan, waktu pemulihan. Beberapa saudara akan mengalami waktu pemulihan, waktu kelegaan yang cepat. Ketika kita tahu bahwa ini saya nggak mampu, ini bagian Tuhan. Ketika kita tahu, harusnya saya tunda ini harus waiting room dan membiarkan rencana Tuhan terjadi. Ada waktunya untuk saudara berkata bahwa saya harus belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan saya tidak mendengarkan apa yang dunia katakan, orang lain katakan, atau mungkin ide-ide brilian kita harus berhenti dulu sebentar, dan membiarkan Tuhan mengenakan rencananya dalam hidup kita. Supaya masa depan kita sungguh ada harapan, tidak akan pernah hilang. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati, dan aku percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya bahwa waktu kelegaan Engkau telah berikan kepada umat. Materaikan kebenaran-Mu, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap ada dalam anugerah. Berdoa malam ini dalam nama Yesus. Kalau ada kuku palsu, aku patahkan dalam nama Yesus. Kalau ada intimidasi, tipu daya setan, aku patahkan dalam nama Yesus. Kalau ada malam hari ini keraguan-raguan yang ada dalam hati mereka, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang belum mengampuni malam ini, hamba berdoa berikan kepada mereka hati kebenaran bahwa orang yang pertama kali mengampuni, dialah pemenang kehidupan. Orang yang pertama kali mengampuni, maka padanya tidak ada kuk palsu. Amsal 27 ayat 2 dan 3 berkata, batu ada berat, pasir ada beratnya. Tapi lebih berat dari dua-duanya sakit hati terhadap orang bodoh.
Orang yang sakit hati, bebannya itu lebih berat daripada pasir dan dari batu. Ampuni orang yang pernah berbuat salah kepada Anda. Lupakan semua kesalahan mereka. Karena ketika Anda tidak melupakannya, Anda sedang pakai kuk palsu. Tapi Tuhan mau mengenakan kepadamu kuk yang enak dan ringan, supaya Anda mengalami pemulihan dari Tuhan. Hamba berdoa anugerah Tuhan ini. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.